Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Nah, abang kan menjelaskan, saya mendengar. Iya, abang mengatakan bahwa nabi-nabi diutus itu untuk seluruh umat manusia. Itu Anda dapat ilmu dari mana? Bahkan Anda mengatakan berarti Tuhan tidak adil. Lalu bagaimana pengakuan 12:3? 12:3 itu adalah nubuat untuk seluruh umat manusia, betul. Itu betul itu. Nah, sekarang siapa yang memberkati Abraham? Ini memberkati Abraham ya, mereka yang percaya dengan panggilan terhadap Abraham. Iya, Abraham diperintahkan bersunat, diperintahkan kurban hewan, diperintahkan kemudian tauhid satu Tuhan. Siapa yang mengikuti ajaran itu? Itulah yang diberkati. Semua Bingung menjawab, bingung. Tidak bang, Kristen tidak mengikuti ajaran Abraham. itu kan menurut abang. Sekarang ada nggak Abraham memperkenalkan Tuhan itu menjadi manusia? Ada nggak Abraham kemudian mengatakan bahwa janganlah engkau sunat kulupmu? Ada nggak Abraham mengajarkan untuk 3 pribadi Tuhan? Tak ada bang. Tapi Kristen mengajarkan ketiga-tiganya. Hal yang tidak diajarkan oleh Abraham malah tidak diajarkan Kristen, malah diajarkan Kristen. Hal yang diajarkan Abraham malah tidak diajarkan Kristen. Sementara Anda membawa Kejadian 12 nomor 3. Siapa yang memberkati Abraham pasti diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mengutuk Abraham pasti dikutuk oleh Tuhan. Iya. Nah, sekarang ketika dikatakan bahwa mengutuk Abraham, itu artinya kita membenci ajaran Abraham. Tidak suka terhadap ajaran Abraham. Itu namanya mengutuk kepada Abraham. Tapi yang melakukan pemberkatan kepada Abraham adalah dia yang mengikuti ajaran Abraham. Abraham korban hewan. Abraham nyembah satu Tuhan, pencipta langit dan bumi yang bukan manusia. Abraham sunat kulub. Ketiga-tiganya itu dibenci oleh saudara kami Kristen. Itu bang, itu fakta real. Nah, sekarang kita nggak usah terlalu jauh. Kita bahas aja dulu yang tadi. Bagaimana Kristen bisa membuktikan kepada kami umat Islam bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus yang mana yang bukan manusia bang? Bukankah Maria melahirkan manusia? Kok tiba-tiba ada Yesus Kristus yang bukan manusia? Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Coba tanya Paulus. Paulus, yang datang kepadamu Yesus manusia atau bukan? Bukan. Berarti dia yang penyesat itu bang. Karena yang disebut penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan itu. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Dengan kata lain, Yesus datang kepadanya tapi bukan datang sebagai manusia. Dengan kata lain, dialah penyesat, dialah antikristus itu. Jelas itu abangku. Tapi mungkin Anda punya penjelasan yang lain, ya kami ingin mendengarkan. Silakan. Itu kan di dalam aturnya Yesus itu kan yang berbicara itu kan bukan dari dagingnya Yesus. Keilahiannya Yesus yang bekerja di dalam dirinya. Ini yang tadi ya. Bagaimana kami bisa tidak percaya? Karena seluruh ajarannya yang dituliskan oleh Paulus tidak ada yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Masa nggak bertentangan bang? Sekarang ketika Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain,
maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Barang siapa yang menghilangkan, meskipun yang paling terkecil. Paulus mengajarkan bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Bertentangan, Bang. Yang menghilangkan itu kan sudah disimpulkan sama Yesus, bahwa Yesus sendiri yang merubah hukum yang terutama. Hukum yang terutama telah disimpulkan sama Yesus, hukum yang ke-10, dan hukum yang terutama di atas dari seluruh hukum Taurat itu mengasihi Tuhan Allah satu-satunya, terus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Apa itu tidak cukup penjelasan dari perkataan Yesus itu dikembangkan sama Paulus? sekarang kalau mengasihi Tuhan, itu maksudnya mengasihi Tuhan itu apa, Bang? Membantah perintahnya atau melaksanakan perintahnya? Ia melaksanakan perintahnya. Bagus. Berarti ketika Tuhan mengatakan jangan kau menambahi hukum Tauratku, jangan kau mengurangi, boleh nggak dikurangi, boleh nggak dibatalkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus kenapa Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus maka hukum Taurat batal seluruhnya? Tetapi Yesus sendiri pengembangan dari apa yang diucapkan Yesus sendiri. Di mana Yesus mengatakan Taurat batal, Bang? Yang terutama. Di mana Yesus mengatakan Taurat itu batal? Dia tidak membatalkan. Lalu Paulus menggenapinya. Nah, menggenapi itu kan melengkapi, Bang. Ini mana yang melengkapi, menggenapi. Ya, terus kenapa dihapus sama Paulus? Kalau begitu kenapa dihapus, Bang? Katanya melengkapi, kenapa dihapus? Ya kalau toh juga itu mau dilakukan, apa gunanya Yesus itu datang? Ah, ini dia, Bang. Nah, sekarang kan perbedaan kita, Bang, kan begini. Orang Abang tidak mengakui kalau Yesus itu menggenapi seluruh Taurat. Sementara kami Kristen mengakui bahwa penggenapan dari hukum Taurat itu semua sudah dilakukan sama Yesus. Di situ bedanya kita, Bang. Penggenapan itu apa, Bang? Bukankah penggenapan itu adalah penyempurna? Kalau mengharamkan babi, disempurnakan haramnya, itu bagaimana? Jadi halal gitu maksudnya? Ya tidaklah, Bang. Ketika kemudian haramnya babi digenapi oleh Yesus, maka pengukuhan haramnya tidak boleh main-main lagi. Yang tadinya mungkin masih main-main, masih ada yang makan babi, masih ada yang menjadikan babi sebagai ternak atau hewan atau persembahan sesajen untuk dewa-dewa. Begitu Yesus datang, itu tidak boleh lagi. Gak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Intinya siapapun yang membatalkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, anaknya, tantenya, kakaknya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu yang disebut penggenapan, bukan menghapuskan, Bang. Abang lupa. Mungkin ajaran Yesus mengajarkan tentang hidup kerohanian, bukan hidup dengan kedagingan. Oh, salah. Karena Yesus sendiri yang mengatakan segala yang masuk ke dalam mulut tidaklah mengharamkan. Oh, Anda salah mentafsirkan. Yang keluar dari mulut yang mengharamkan. Oh, salah. Salah, nggak ada hubungannya itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa mengharamkan? Yang masuk ke mulut tidaklah haram, tidak ada yang haram. Yang keluar dari mulut yang menajiskan. Berarti narkoba boleh, Bang? Bang? Kita uji ungkapan itu yang dikembangkan Paulus. Di mana salah? Narkoba boleh? Berarti narkoba boleh? Berarti narkoba boleh? Emangnya kita di rumah sakit itu nggak pakai narkoba kalau dibius? Saya lain cerita itu, lain cerita itu. Narkoba yang saya maksud itu yang itu, Bang. Itu kan penyalahgunaan itu memakai narkoba. Gimana sih? Berarti narkoba boleh ya? Itu penyalahgunaan, Bang. Narkoba itu penyalahgunaan, bukan tidak boleh, tapi boleh. Narkoba boleh.
Kan masuk ke mulut. Boleh bang, boleh. Berarti narkoba boleh. Boleh. Jadi sekiranya Indonesia ini mayoritas Kristen, berarti Indonesia ini tidak boleh melarang orang memakai narkoba gitu bang? Yang menggunakan narkoba itu hanya orang-orang tertentu, dokter. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini bang? Kan Anda mentafsirkan tanya jawab Yesus dengan orang-orang Yahudi terkait dengan cuci tangan dan tidak cuci tangan, kok larinya ke narkoba gitu? Larinya kepada semua makanan itu dihalalkan. Yang melarikan narkoba boleh. Saudaraku, saudaraku, bilang tadi. Apakah ketika Yesus bersoal jawab tentang cuci tangan itu terkait dengan seluruh hewan? Itu gimana ya Pak? Terkait seluruh hewan. Kurang mengerti ya tuh. Loh, Yesus kan ditanya, kenapa muridmu tidak cuci tangan? Iya. Nah, ini berbicara mengenai kenajisan kan? Bukan mengenai makanan haram atau tidak haram itu makanan. Ini berbicara mengenai tangan, cuci tangan atau tidak cuci tangan. Bukan masalah haram halalnya makanan. Itu sudah benar. Nah, terus kenapa Anda mentafsirkan seakan-akan Yesus membatalkan kemudian haramnya babi? Padahal itu hanya soal tanya jawab terkait dengan cuci tangan atau tidak cuci tangan. Sekarang begini, ada orang yang sedang makan durian. Kemudian ada orang menegur, "Hei, Bapak, kenapa anak Bapak tidak cuci tangan sebelum makan durian?" Bapaknya menjawab, "Bukan yang menajiskan itu yang masuk ke mulut, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang najis." Apakah itu berbicara mengenai halalnya babi? Ya tidaklah, itu berkaitan dengan makanan yang durian dimakan, cuci tangan atau tidak cuci tangan. Kok larinya ke babi yang halal? Ya sudah pasti bang. Kenapa bisa pasti? Iya. Karena perkara yang disampaikan oleh Yesus bukan perkara makanan dan minuman. Kata siapa abangku? Kan Yesus mengatakan makanan dan minuman yang diajarkan oleh kata Yesus. siapa kawan? Matius 5 nomor 19 itu gagal. Siapa yang menghilangkan meskipun yang paling terkecil akan menempati neraka, itu gagal. Yang di mana bang? Matius 5 nomor 19 itu abangku. Iya. Gagal itu. Ucapan Yesus itu batal. Dalam konsep apa Yesus berkata seperti itu? Apapun yang paling terkecil sekalipun, kalau dibatalkan dan mengajarkan pembatalan itu kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Makanya yang dikembangkan Paulus kan sesuai dengan perkataan Yesus. Tunggu dulu, Yesus tidak pernah berbicara kepada Paulus. Paulus itu menerima sabda-sabda atau firman-firman atau perkataan-perkataan dari makhluk yang mengaku Yesus Kristus yang bukan manusia. Itu beda oknum. Yesus sudah menamatkan ajarannya kepada Bani Israel. Dan pada saat Yesus menamatkan ajarannya kepada Bani Israel, sekalipun dia tidak pernah berbicara kepada Paulus, tidak pernah membicarakan tentang kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Roma, Galatia, Filipi, Timotius dan seterusnya itu adalah firman dari sosok Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu. Sedangkan Yesus anak Maria tidak mengenal Roma, tidak mengenal Galatia, tidak mengenal Timotius dan seterusnya. Itu harus Anda pahami. Kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Dan segala firman itu tidak ada di situ surat Roma, tidak ada Galatia, tidak ada Filipi dan seterusnya. Artinya segala firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel cakupannya berbeda dengan 13 surat yang Paulus terima dari sosok yang mengaku Yesus Kristus. Menanggapi Alkitab itu keliru. Dengan cara seperti itu kita keliru. Yang lurus, yang benar itu gimana Bang? Dalam konsep pembicaraan Yesus itu tergantung dari perikopnya. Kalau abang bisa meneliti dengan benar, maka Yesus juga menjanjikan di Yohanes 14 dia akan meminta kepada Bapa untuk
mendatangkan seorang penolong lain. Seorang penolong. Nah, yang Itu datang roh setelah kebenaran. Roh kebenaran itu yang, yang menuntun Paulus untuk mengembangkan dari semuanya ucapan-ucapan Yesus. Di mana salahnya Paulus? Paulus tidak pernah ada membuat statement dari pikirannya sendiri. Dia mengembangkan dari apa yang diucapkan Yesus. Tapi abang itu mencopot ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga jadi membingungkan pikiran. Ketika dia mengajar anak-anak, ketika dia mengajar murid-muridnya, ketika dia mengajar orang banyak, maka ketika konsep yang setiap pengajaran Yesus itu kita gabungkan, maka kita akan menjadi sesat. Di situ perbedaan kita menanggapi Alkitab, Bang. Jadi begini, saudara, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus yang berkata kepada Paulus, itu betul, tapi Yesus yang mana? Karena Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu, Bang, naik ke langit sebelum Paulus menulis surat-suratnya. Paulus menulis surat-suratnya itu di tahun 52 mulainya. Sedangkan Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Selisih 20 tahun kurang lebih. Sedangkan surat-surat Paulus 13 surat ini, Yesus tidak pernah menyampaikan isi surat itu sebelumnya. Sedangkan Yesus sudah menutup kajiannya. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan segala firman. Tetapi Yesus tidak pernah menyampaikan Roma, Galatia, Filipi. Berarti itu firman-firman lain yang berasal dari Yesus lain. Kemudian kita lihat di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Itu Paulus yang mengatakan. Melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu kata Paulus. Sedangkan Sedangkan Yesus sendiri berkata, Yohanes 12:49-50, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan dan untuk aku katakan aku sampaikan. Itu kata Yesus. Tapi Paulus berbeda. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Terbalik dari pengakuan Yesus. Kalau Yesus berkata sesuai dengan firman Tuhan, Paulus berkata sesuai dengan keinginannya sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Itu dalil. Itu dalil, Bang. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, maaf nih saya ulang lagi, Yesus sendiri mengatakan kepada Bani Israel nih, bukan kepada pengikut Paulus, tapi kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Sekali lagi, berarti penyesat yang datang setelah Yesus itu bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus ini menurut Yesus akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu dalil. Waspada. Kita pun silakan mengujinya, Pak. Gimana? Kita disuruh mengujinya. Karena kita disuruh untuk mengenali dan ada setiap roh itu. Nggak ada ucapan Yesus untuk kita, nggak ada, Bang. Ucapan Bang, ini mana coba? Rum Kristen ke Rum Islam nih, Bang? Kebetulan saya bukan Dua-duanya, Bang. Di sini bukan jurusan juga. teologi ya. Mungkin buka data saya kurang, tapi ayatnya memaham, maka dari buahnya lah kamu mengenalinya. Matius 7 nomor 15 itu, Bang, sampai nomor 26. Ya, lebih pandai. Dari buah-buah dari penyesat itu, artinya pengajaran dari nabi palsu.
adalah menghantarkan orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku, kata Yesus. Nah, kebetulan semua itu ada di pengikut Kristus, yaitu Kristus yang datang kepada Paulus, yaitu Kristen. Buahnya ada di Anda, bukan di kami.